Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channelnya Bang Rinto. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mampir di kolom YouTube saya. Jadi ada teman yang mengeluhkan dia sudah membeli pakan fermentasi, tapi ketika sampai di rumah kemudian diberikan ke entok-entok, ternyata entoknya tidak mau makan. Nah, ini bagaimana solusinya? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu, berbagi informasi berkaitan dengan cara bagaimana agar pakan fermentasi itu bisa dimakan oleh entok-entok kita. Nah, tentu sebelum saya menjelaskan beberapa hal lebih jauh, saya akan menyampaikan bahwa entok yang memiliki entok yang gemuk dan sehat tentu menjadi impian banyak orang, ya, khususnya untuk entok pedaging. Tapi terkadang untuk melakukan budidaya entok pedaging ini banyak kendala. Kendalanya adalah soal ketersediaan pakan, ya. Untuk membentuk entok yang gemuk, entok yang sehat itu membutuhkan pakan yang berkualitas, pakan yang bagus. Dan kita tahu sendiri bahwa pakan yang bagus, pakan yang berkualitas itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Pakan pabrikan misalkan itu kan setiap bulan mengalami kenaikan harga, atau bahkan mungkin setiap minggu mengalami kenaikan harga. Nah, kalau kita mengandalkan pakan pabrikan terus-menerus, maka keuntungan yang kita dapat itu akan sangat sedikit, ya. Karena itu bagi teman-teman yang menggunakan pakan pabrikan atau pakan yang beli semuanya, itu harus melakukan atau menerapkan manajemen peternakan yang bagus agar tidak jebol, agar tidak rugi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sebetulnya ada salah satu cara atau solusi agar pakan itu bisa lebih murah, ya, ini dengan menggunakan pakan-pakan alternatif atau bahkan pakan-pakan yang bersifat gratis. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan fermentasi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membuatkan tutorial atau cara video tentang membuat pakan fermentasi. Silahkan dicek di video-video saya yang terdahulu, silahkan dicari, disimak, di situ ada. Baik, kita akan melanjutkan bahwa pakan merupakan salah satu kunci keberhasilan beternak entok pedaging, ya. Karena entok pedaging ini kan kita fokusnya pada bobot, pada berat badan, pada kegemukan dia, sehingga pakan menjadi sesuatu yang penting untuk meningkatkan keuntungan kita. Karena kalau entok kita itu gemuk, entok kita itu berat, sehat, tentu harga jualnya juga akan tinggi. Nah, karena itu teman-teman silahkan melakukan eksperimen agar teman-teman bisa mengembangkan atau membuat formula pakan yang murah tapi berkualitas, ya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pakan fermentasi. Nah, tapi kadang pakan fermentasi ini ketika sudah kita beli atau sudah kita buat, itu kadang ketika kita berikan ke entok, itu entok nggak mau makan. Nah, entoknya ngambek, nggak mau makan, akhirnya stres, ada yang mogok makan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, di sini akan memberikan tips untuk teman-teman semua. Pertama, kita harus menyadari bahwa dari kecil, dari menetas sampai dia besar, entok ini pakannya adalah pakan jadi. Ada pakan pakan por, ada pakan bekatul dan lain-lain. Tentu ketika diberikan pakan yang bersifat baru, pakan fermentasi, itu dia akan kaget, ya. Aromanya berbeda, rasanya juga berbeda. Tentu dia akan kaget. Maka untuk memberikan pakan fermentasi ini tidak bisa kemudian diberikan secara langsung dalam skala besar, skala banyak, langsung full pakan fermentasi, pasti dia nggak mau. Karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan campuran pakan fermentasi ke makanan pokok yang biasa dia makan. Misalkan sehari-hari entok itu memakan bekatul misalkan, atau memakan por misalkan, maka tambahkan pakan fermentasi itu ke dalam makanan pokoknya. Misalkan pertama kita kasihkan 10% dari total komposisi pakan. Misalkan sehari kita mengeluarkan 100 kilo, maka 10 kilo itu pakan fermentasi kita campurkan. Ini misalkan, pokoknya berikan dulu 10%. Ketika teman-teman memberikan itu, amati perilakunya, apakah dia mau makan atau tidak.
kok masih belum mau makan, maka bisa dikurangi 5% saja misalkan. Pokoknya untuk pemberian pakan fermentasi tidak bisa langsung dalam skala banyak ya. Ketika 1 hari 2 hari diberi makan fermentasi itu 5% kok mau, maka di hari kedua atau ketiga bisa kemudian ditambah lagi menjadi 7% atau 10%. Setiap hari harus kita amati perilakunya, mau makan atau tidak, kemudian habis atau tidak pakannya di tempatnya. Kalau dirasa dia sudah mau makan atau sudah terbiasa, maka bisa ditambahkan ya, bisa mulai dari 10%, kemudian hari berikutnya naik 15%, hari berikutnya naik 20%, tergantung nanti teman-teman takaran yang ideal yang mau diberikan itu berapa persen. Nah, ini caranya. Jadi saya menyarankan agar pemberian pakan fermentasi ini tidak dilakukan secara langsung dalam jumlah yang banyak ya. Jadi harus pelan-pelan. Karena apa? Karena entok itu butuh penyesuaian, butuh penyesuaian untuk mengatur metabolisme, mengatur lidahnya, rasanya, memakan sesuatu yang baru. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pakan fermentasi ini memang menjadi formula yang cukup baik untuk mengubah bahan-bahan yang murah, bahan-bahan yang gratis menjadi bahan-bahan yang bernutrisi tinggi dengan cara difermentasi. Selain itu juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pakan fermentasi ini. Pertama, untuk melancarkan pencernaan dia, melancarkan metabolisme pencernaan entok ya. Kemudian yang paling bagus adalah menyehatkan usus entok. Yang selanjutnya adalah mengurangi bau kotoran entok dan lain-lain. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil untuk diberikan ke entok-entok pedaging kita. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah pemberian pakan fermentasi itu berhasil, saya menganjurkan agar formula pakan fermentasi itu tidak diubah-ubah lagi, karena ketika pakan itu diubah lagi maka butuh penyesuaian. Nah, ketika masa penyesuaian ini tentu kondisi tubuh entok itu tidak stabil ya, atau bahkan mungkin dia akan kurus. Contoh begini, misalkan 1 hari dengan pakan begatul dan pur, biasanya dia sehari itu habis 1 gelas begatul misalkan, maka ketika dikasih pakan fermentasi dia pasti selera pakannya akan turun. Jadi mungkin sehari dia hanya makan setengah gelas, otomatis berat badannya juga akan mengalami penurunan. Tapi seiring dengan itu, ketika penyesuaiannya sudah berhasil, maka berat tubuhnya juga akan naik. Nah, ketika sudah 1 bulan atau 2 bulan itu sudah terbiasa dengan pakan fermentasi itu, ketika teman-teman mengubah formulanya, maka dia juga akan melakukan penyesuaian dan akan mungkin berat badannya ketika masa penyesuaian akan turun kembali. Maka harapannya pemberian pakan kepada entok itu yang stabil dengan campuran yang monoton, yang tidak begitu gonta-ganti begitu, kira-kira begitu. Jadi itu salah satu cara atau trik agar pakan fermentasi itu bisa diberikan ke entok-entok kita. Jadi jangan panik teman-teman yang membeli atau sudah membuat pakan fermentasi tapi entok-entoknya tidak mau makan fermentasi. Memang butuh waktu, butuh proses untuk melatih entok-entok kita itu mau makan pakan fermentasi. Mungkin itu teman-teman video pendek dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.